Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pokok-pokoknya dalam ini yang dibaca tadi adalah pokok-pokok yang penting-penting dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Andai kata ada yang berbeda dengan yang tadi kita bacakan tuh, ada yang beda kok. Kita tadi begini, yang lain begitu, berarti itu tidak atau bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan dari kelompok kita berarti. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai ini masuk kepada khotimatul kitab. Bahasannya dalam Aqidati Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Cuman ini dibahas secara sardan saja, cepat gitu saja. Ala hasabil terjemah, sesuai dengan terjemah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi kitabih nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Khatimatul kitab, penutup kitab. Fi aqidati Ahlussunnah wal Jamaah, menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Fi aqidatin wajizatin, menjelaskan tentang akidah yang ringkas. Jadi walaupun ini membahas tentang akidah Sunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tidak dibahas secara rinci, enggak. Ini bahasannya sangat ringkas, tapi wajizatin, jami'atin, ringkas tapi lengkap. Nafi'atin, bermanfaat insyaallah taala, ala sabilil firqatin najiyah, ya, sesuai dengan jalan golongan yang selamat. Wahum Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Wasawadul a'zam, juga disebut golongan sawadul a'zam, artinya golongan yang terbanyak, ya. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Alhamdulillahi wahdah, segala puji bagi Allah, wahdahu, maha esa Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin, semoga salawat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa sahbihi wasallim, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga semoga tercurahkan keselamatan kepadanya. Wa ba'du, fa inna na'lamu wa nukiru wa na'taqidu. Sesungguhnya kita telah mengetahui, wa nukiru juga berikrar, mengakui, wa na'taqidu juga meyakini, wa nu'minu dan beriman, wa nuqinu dan meyakini, wa nashhadu dan bersaksi, alla ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, maha esa Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ilahun azimun, yaitu Tuhan yang agung, malikun kabirun, penguasa yang maha besar, la rabba siwah, tiada Tuhan selainnya, wala ma'buda illa iyyah, tiada yang berhak untuk disembah kecuali kepadanya, qadimun azaliyun, yang maha terdahulu, daimun abadiyun, yang maha selamanya, labtida'a li awaliyatihi, tidak ada permulaan untuk awalnya, walantiha'a li akhiratihi, tidak ada ujung untuk akhirnya, la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya, wala nadhira, dan tidak ada bandingannya, walaisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, dan tidak ada sesuatu yang menyerupainya, wa huwas samiul basir, dan dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala muqaddasun aniz zamani wal makan, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala disucikan daripada zaman dan tempat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan terhadap waktu dan tempat. Wa an musyabihatil aqwan, dan tidak menyerupai daripada alam semesta. Wala tuhitu bihil jihad, dan juga tidak diliputi oleh arah, ya. Tidak diliputi oleh arah. Wala ta'taril haditsat, dan juga tidak dipengaruhi oleh
kejadian-kejadian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak dipengaruhi arah, ya, tidak ada arah. Tidak diliputi oleh arah, juga tidak dipengaruhi oleh kejadian-kejadian. Mustawin ala arsyihi, yang bersemayam pada arasnya, alal wajhil ladzi qalahu, sesuai, ya, dengan cara seperti atau sebagaimana yang ia firmankan. Wabil makna alladzi aradahu, dan dengan makna yang ia kehendaki. Istiwaan, yaitu bersemayam, yaliku bi'izzi jalalihi, ya, yang layak, yang pantas sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, wa uluwi majdihi, dan keluhuran keagungannya, wa kibriyaihi, dan kebesarannya. Ini berbicara tentang istiwa, tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tentang bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dikatakan oleh Imam Al-Haddad, mustawin ala arsyihi ala wajhil ladzi qalahu, ya, bersemayam dengan cara seperti apa? Yang sesuai seperti yang telah ia firmankan. Ya, bagaimana itu? Ya wallahu alam, Allah yang tahu. Ya, tetapi yang jelas dalam Ahlussunnah wal Jamaah, para mufassir tidak berani menerjemahkan, tidak berani mentafsirkan apapun selain mentafsirkan bahwa istiwa di sana adalah istaula. Mananya adalah menguasai. Karena kalau kita terjemahkan bersemayam, ya, kalau kita terjemahkan bersemayam artinya bertempat, ya, seperti halnya makhluk, maka berarti seolah-olah Allah butuh sama tempat. Berarti Allah membutuhkan terhadap aras, seolah-olah bahwa araslah tempatnya Allah, sebagaimana duduknya seorang raja dalam singgasana, ya. Tetapi bagaimana maknanya, Allahu a'lamu bishawab. Tapi yang jelas dalam Ahlussunnah wal Jamaah, para mufassir menerjemahkannya atau mentafsirkannya dengan bahasa istaula. Itu Allah menguasai arasnya. Nah, adapun misalnya sebagian juga ada yang menerjemahkan seperti bersemayam di atas aras, sebagaimana kelompok-kelompok yang lain. Tapi juga mereka menerjemahkan bersemayamnya gimana, ya Allah alam, dengan caranya Allah. Ya, kita manusia tidak bisa tidak bisa mentafsirkan atau menjabarkan secara rinci bagaimana cara bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala qaribun min kulli mawjud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qarib, sangat dekat, min kulli mawjud, dari segala sesuatu yang ada. Wa huwa aqrabul insani min hablil warid, dan dia lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Min hablil warid, jadi Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat lehernya. Wa ala kulli syai'in raqibun wa syahid, dan Allah atas segala sesuatu maha mengawasi dan maha menyaksikan. Hayyun qayyum, hayyun yang maha hidup, qayyumun yang maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak terkena oleh sinah, oleh rasa ngantuk dan tidak tidur. Tidak ngantuk dan tidak tidur. Badi'us samawati wal ard, zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa idza qada amran, dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak terhadap segala sesuatu, terhadap suatu perkara, fa innama yaqulu lahu, maka sesungguhnya Allah hanya berfirman kepadanya, kun fayakun. Kun, jadilah kamu, fayakun, maka jadi. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah atas segala sesuatu wakilun, maha memelihara. Jadi ini pada hari ini kita dengarkan aja ini. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa bi kulli syai'in alim, dan maha mengetahui atas segala sesuatu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, sungguh
Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Wa ahsa kulla syai'in adada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghitung segala sesuatu. Wa ma ya'zubu an rabbika, dan tidaklah bisa sembunyi an rabbika dari Tuhanmu min mithqali dzarratin fil ardi, baik dari sebesar debu atau biji dzarrah atau biji sawi ini, atau apa namanya, zat yang paling kecil di muka bumi, baik di bumi wala fis sama, ataupun di langit. Jadi tidak ada sedikit pun yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripada bumi. Wa ma yanzilu minas sama, dan apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama kamu sekalian, aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala maha melihat, maha mengetahui terhadap apa-apa yang kamu sekalian kerjakan. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang rahasia, yang tersembunyi, wa akhfa, dan lebih tersembunyi. Jadi pembahasan sir dan akhfa itu adalah sudah kita bahas kayaknya kalau nggak salah. Sir dan akhfa itu ada. Kalau sir itu kan sesuatu yang rahasia. Misalnya apa? Bisikan hati sir. Tapi ada lagi yang lebih rahasia daripada bisikan hati, apa? Adalah sesuatu yang akan kita rahasiakan. Nah, itu disebut dengan akhfa, sesuatu yang lebih rahasia lagi. Apa? Karena kita sendiri nih sebagai makhluk belum tahu apa yang akan kita rahasiakan. Sedangkan Allah sudah tahu apa yang akan kita rahasiakan. Namanya ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang sir, juga yang akhfa, yang bahkan kita sendiri nggak tahu ya apa yang akan kita rahasiakan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat di daratan, wal bahri, dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, dan tidaklah jatuh dari daun-dedaunan, ya, illa ya'lamuha, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala habatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah jatuh sebuah biji fi dhulumatil ardi, dalam gelapnya bumi, wala rutabin wala yabisin, baik dalam keadaan basah ataupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah termaktub dalam kitab yang jelas, yaitu kitab Lauhul Mahfuz. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muridun lil kainat, menghendaki segala sesuatu. Mudabbirun lil haditsat, maha mengatur semua peristiwa. Wa annahu la yakunu kainun min khairin aw syarrin, bahwasanya tidak ada sesuatu yang ada baik dari kebaikan, aw syarrin ataupun keburukan, aw naf'in atau kemanfaatan, aw durrin atau kebahayaan, illa biqada'ihi wa masyiatihi, kecuali semuanya berlaku atas qadanya, ketentuannya, wa masyiatihi, dan kehendaknya. Fama sya'a, dan apapun yang Allah kehendaki, kana, maka jadi, maka ada. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apapun yang tidak Allah kehendaki, lam yakun, maka tidak akan pernah ada. Walau ijtamal khalqu kulluhum, kalau seandainya seluruh makhluk berkumpul, ala ayyuharriku fil wujudi dzarratan, untuk menggerakkan sebiji dzarrah, ya, debu yang kecil atau apapun yang paling kecil, kalau berkumpul semua makhluk untuk menggerakkan dzarrah fil wujud, dalam dunia yang ada ini, au yaskunuha, atau mendiamkannya atau menentramkannya, duna iradatihi, tanpa kehendaknya, la ajazu anha, pasti semua makhluk tidak akan pernah mampu. Wa annahu ta'ala, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sami'un basirun mutakallimun bikalamin qadimin azaliyin. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berbicara, bikalamin qadimin azaliyin, dengan kalamnya yang qadim, yang azali. La yushbihu kalamal khalqi, tidak serupa dengan ucapannya
makhluknya. Nah, dalam masalah kalamun qadim ini maka ada beberapa pendapatnya. Nah, ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah kita bahwa kalamullah, bahwa firman Allah Subhanahu wa taala ya, semuanya adalah qadim. Karena ada sebagian yang mengatakan bahwa kalamullah makhluk. Tapi dalam akidah kita la, kalamullah adalah qadim. Sama seperti sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena kalau kalamullah qadim, kalau makhluk ya, berarti bukan kalamullah. Ya. Wa annal Qur'anal azimi kalamuhul qadim tuh. Dan bahwasanya Al-Qur'anul azim kalamuhul qadim adalah kalam Allah, firman Allah yang qadim. Wa kitabuhul munazzalu ala nabihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk salah satu kitab yang Allah turunkan kepada nabinya dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu subhanahul khaliqu likulli syai', dan bahwasanya Allah adalah pencipta kepada segala sesuatu. Warraziqu lahu, dan Allah adalah zat yang memberi rizki kepada segala sesuatu. Wal mudabbiru wal mutasarrifu fih, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur, yang menggerakkan ya, segala sesuatu kaifa yasha, sebagaimana yang Ia kehendaki. Laisa lahu fil mulkihi munazi'un wala mudafi'un, dan tidak ada dalam kerajaannya munazi'un, makhluk yang dapat menentangnya, wala mudafi'un, dan makhluk yang dapat menolaknya. Yu'ti may yasha, karena Allah Subhanahu wa taala memberi kepada orang yang dikehendaki, kepada siapapun yang Ia kehendaki. Wa yamna'u may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi siapapun yang Allah kehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua yang dikehendaki, yang Ia kehendaki. Wa yu'adzibu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengazab, memberikan siksa kepada siapapun yang Ia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, sedangkan makhluk dipertanyakan atas apa yang Ia lakukan. Wa annahu ta'ala hakimun fi fi'lihi, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hakimun, maha bijaksana fi fi'lihi, dalam fi'ilnya. Adilun fi qada'ihi, maha adil dalam keputusannya. La yatasawwaru, sehingga tidak tergambar minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, dzulmun, sifat yang zalim, wala jurun, dan juga sifat yang jahat, yang buruk. Wala yajibu alaihi li ahadin haqqun, dan tidaklah ada satu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi haknya seseorang. Walau annahu subhanahu ahlaka, dan seandainya Allah Subhanahu wa taala ahlaka jami'a khalqihi, menghancurkan seluruh makhluknya, membinasakan seluruh makhluknya, fi tarfati ainin, dalam sekejap mata, lam yakun bidzalika jairun, maka dengan hal tersebut Allah tidak dikatakan jair, tidak dikatakan buruk, tidak dikatakan jahat, alaihim, atas mereka, walau zaliman lahum, dan juga tidak bisa dikatakan sebagai Allah yang zalim terhadap mereka. Ya. Namanya juga kita namanya makhluk ya. Allah yang menciptakan, Allah yang membinasakan kapanpun Allah mau. Allah tidak bisa disebut kita zalim. Oh, Allah jahat banget, enggak. Itu sesuai dengan kehendaknya. Karena semua yang berlaku di atas muka bumi ini adalah sesuai dengan kehendaknya. Fa innahu milkuhu wa abiduhu. Sungguhnya semua makhluk adalah miliknya, wa abiduhu, dan hambanya. Walahu ayyaf ala fi mulkihi ma yasha, dan baginya ayyaf ala, melakukan fi mulkihi, dalam kerajaannya, ma yasha, apa yang Ia kehendaki. Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid, dan tidaklah Tuhanmu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Yusibu ibadahu ala ta'ati fadlan wa karaman. Yusibu ibadahu, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba-hambanya ala ta'atihi, ala ta'ati, atas perbuatan taat. Fadlan, karena merupakan keluasan, wa karaman, dan
luasnya Allah, dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang berbuat taat, maka itu dari sifat fadlannya Allah, dari sifat keluasannya Allah, dan juga dari sifat karamnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'aqibuhum 'alal ma'asi, dan jika Allah Subhanahu wa taala mengiqab, memberikan siksa kepada orang-orang atas maksiat yang mereka lakukan, hikmatan wa adlan, itu merupakan hikmah dan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu merupakan hikmah dan sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang-orang yang berbuat taat, juga memberikan siksa, memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan maksiat kepadanya. Wa anna ta'atahu wajibatun ala ibadihi, dan bahwasanya mentaatinya adalah merupakan kewajiban atas hamba-hambanya, biijabihi ala alsinati anbiya'ihi, dengan mewajibkannya melalui lisan para nabinya alaihi wassalatu wassalam. Wa nu'minu bikulli kitabin anzalahullah, dan kita beriman kepada setiap kitab yang Allah turunkan. Wa bikulli rasulin arsalahullah, dan setiap rasul yang telah Allah utus. Wa bi malaikatillah, dan kepada malaikat-malaikat Allah. Wa bil qadari, dan terhadap kadarnya Allah, takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik buruknya takdir Allah. Wa nasyhadu, dan kita bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullahi wa rasulihi, adalah merupakan utusan Allah, merupakan hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala, arsalahu ilal jinni wal insi, yang diutus bahkan bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada bangsa jin. Wal arabi wal ajami, diutus kepada bangsa Arab dan Ajam. Bil huda, dengan membawa petunjuk. Wa dinil haqqi, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'alad dini kulli, untuk menunjukkannya kepada seluruh agama. Walau karihal musyrikun, walaupun itu dibenci oleh kaum-kaum musyrikin, orang-orang musyrik itu. Wa annahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballagha risalatah, telah menyampaikan risalahnya. Wa addal amanah, dan telah menunaikan amanahnya. Wa nasahal ummata, dan telah menasihati umatnya. Wa kashfal gummati, dan telah membukakan atau menghilangkan kesulitannya. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan telah berjuang di jalan Allah dengan sungguh-sungguh jihad. Wa annahu shadiqun amin, dan bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad adalah merupakan shadiq, merupakan hamba yang jujur, amin, dan terpercaya. Muayyadun bil barahin, yang telah diperkuat oleh Allah bil barahin, dengan bukti-bukti. As-shadiqati, yang benar. Wal mu'jizatil khariqati, dengan mukjizat yang kharikah, yang luar biasa. Wa annallaha farrada 'alal ibad tasdiqahu, dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya tasdiqahu, untuk mempercayainya, untuk membenarkannya, wa ta'atahu, dan untuk mentaatinya, ya, wa tiba'ahu, dan juga untuk mengikutinya. Wa annahu la yuqbalu imanu 'abdin, dan bahwasanya tidak diterima imannya seorang hamba, wa in amina bihi subhanahu, walaupun ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'mina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sehingga ia beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan merupakan jawaban kita bahwa semua agama itu tidak sama di mata kita. Bahwa agama yang kita anut ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah agama yang paling benar. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidaklah seseorang dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selama ia tidak beriman, tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, maka batal iman mereka ketika mereka tidak mengakui kenabian dan kerasulan Rasulullah SAW. Wa bi jami'i ma jaa bihi, dan kepada seluruh yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khabar anhu, dan apa-apa yang telah diberi wa khabar anhu, dan apa-apa yang telah ia kabarkan kepada kita, min umuri dunya wal akhirati wal barzakh,
tentang urusan dunia, akhirat, dan juga tentang urusan barzakh. Jadi selain beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah merupakan kewajiban kita adalah untuk beriman kepada apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan apa-apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang dunia, akhirat, dan juga alam barzakh. Ya. Jadi tidaklah kita dianggap beriman kalau kita tidak mengimani ini. Kalau tidak mengimani Kanjeng Nabi Muhammad dan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa min dzalika, dan diantaranya, diantara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ayyumina, yaitu beriman bisu'ali munkarin wa nakirin lil mauta, beriman percaya kepada pertanyaan malaikat munkar dan nakir lil mauta kepada orang-orang yang meninggal. Anit tauhid wa dini wa nubuwati, tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang agama, dan juga tentang kenabian. Wa ayyumina bi na'imil qabri li ahli ta'ah, dan juga kita harus percaya bahwa dengan percaya terhadap nikmat-nikmat kubur li ahli ta'ah, kepada orang-orang yang taat, wa bi adzabi ahli maksiati, dan juga terhadap azab kubur, siksa kubur bagi orang-orang yang ahli maksiat. Ini harus kita imani juga, karena ini merupakan salah satu akidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ayyumina bil ba'tsi ba'dal maut, dan juga harus beriman terhadap kebangkitan setelah kematian. Wa bihasyril ajsadi wal arwah, dan juga beriman kepada dikumpulkannya jasad dan ruh ilallahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil wuquf baina yadaillah, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bil hisab, juga beriman terhadap adanya hisab. Wa annal ibad, dan sesungguhnya hamba-hamba yatafawatuna fihi, ya, mereka berselisih, ada selisih, ada perbedaan-perbedaan dalam hisab. Ila musamihun wa munaqashun ila musamahun dan munaqashun. Ada sebagian hamba yang Allah ampuni, yang Allah gampangkan hisabnya. Wa munaqashun, dan juga ada hamba-hamba yang Allah periksa secara rinci, Allah beratkan dalam urusan hisabnya. Wa ila man yadkhulul jannata bighairi hisab, dan juga kepada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Jadi kita harus iman tuh, harus percaya bahwa nanti di yaumul akhir ada yang namanya hisab. Dan di antara hisab itu maka ada 3 golongan. Ada yang Allah mudahkan hisabnya, ya. Dihisab ada dihisab, tapi Allah mudahkan, Allah ampunkan. Ada yang dihisab dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala, diperinci. Ada juga yang yadkhulul jannah bighairi hisab, ada juga yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini disebutkan dalam Mulidiba tuh ya. 3 golongan. Yang pertama katanya yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang kedua ya ada hisab tapi yasir. Yang kedua, yang ketiga yang dosanya banyak. Ya. Yang dosanya banyak tetapi ya dakhulunal jannah juga pada akhirnya. Kelamaan isanya dijejak dulu. Iya. Sampai apa yang pernah dilakukan dijejak dulu. Wa ayyumina bil mizan. Juga beriman kepada mizan, kepada timbangan. Alladzi tuzanu fihi alhasanat wassayiat. Yang di sana ditimbang antara al-hasanat, perbuatan yang baik, wassayiat, dan perbuatan yang buruk. Wa bisirat, dan beriman kepada sirat, wa huwa jasharun mamdud, yaitu sebuah jembatan yang terbentang, alamatni jahannam, di permukaan neraka jahannam. Wa bihaudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, juga wajib beriman kepada adanya telaga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi yashrabu minhul mu'minun, yang dari sana, yang di sanalah orang-orang yang beriman minum qabla dukhulil jannah, sebelum masuk surga. Amin. Wa ma'uhu minal jannah, karena kata wa ma'uhu, dan airnya telaga tersebut minal jannah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti seluruh orang-orang yang beriman sebelum masuk surga akan digiring ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminum dari telaganya
telaga Kautsarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad doang. Muhammad punya telaga tuh. Spesial. Dalam sirat itu juga sama. Bagaimana hisab itu juga ada yang yasir, ada yang bahkan bighairi hisab. Dalam sirat pun sama. Ada orang yang melewati sirat itu dengan mudah, ada juga yang sulit tapi sampai. Ada juga yang hampir tidak merasakan adanya sirat. Ya. Semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita beriman bahwa nanti dia akhir itu ada sirat. Bahwa ini adalah ahwal. Ahwal itu adalah ada keadaan-keadaan yang menakutkan buat kita nanti di yaumul akhir. Sebetulnya ahwal itu bahkan bukan hanya saja di yaumul akhir, bahkan di barzakh pun sudah ada tadi ya. Karena di barzakh pun menurut akidah kita ada tadi? Ada nikmat dalam kubur, dalam barzakh. Bagi orang-orang yang taat juga ada siksa. Ya. Jadi sebetulnya alam barzakh itu kan kalau kita yakinnya alam kubur tapi nggak tahu di mana barzakh itu. Alam barzakh itu Allahu a'lam, yang tahu di mana. Ya. Kalau kubur kan bukan dalam kubur situ, bukan. Itu mah adalah pintu masuknya. Gitu ya. Alam barzakh hanya Allah yang tahu di mana. Wa ayyumina bi syafa'atil anbiya tsumma siddiqin wa syuhada. Kemudian kita wajib beriman terhadap adanya syafaat para nabi. Tsumma siddiqin, juga ada syafaat orang-orang yang siddiq. Wa syuhada, orang-orang yang syahid. Wal ulama wassalihin wal mu'minin. Ya. Para ulama, para orang-orang soleh, kemudian orang-orang yang beriman, semuanya ada syafaat. Bahwa kita beriman adanya syafaat pertolongan dari mereka. Tetapi wa anna syafa'atal uzma, dan sesungguhnya syafaatul uzma, syafaat yang paling agung, yang paling besar, maksusatun bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, itu dikhususkan terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak mungkin yang lain akan memberikan syafaat sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa syafaat kanjeng Nabi Muhammad, maka yang lain pun tidak akan mampu memberikan syafaat. Wa ayyumina bi ikhraji man dakhalan nar min ahli tauhid. Dan kita harus percaya, harus yakin, harus beriman bi ikhraji man dakhalan nar, terhadap orang-orang yang dikeluarkan dari neraka min ahli tauhid, dari orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yukhallada fiha, sehingga ia tidak diabadikan di sana, di dalam api neraka. Harus beriman bahwa ada di antara orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, tidak abadi dalam api neraka. Suatu saat dia akan diangkat. Ya. Siapa itu? Man fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman, yaitu orang-orang yang dalam hatinya ada sedikit dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Min mithqali dzarrah minal iman. Ada, walaupun setetes ada keimanan kepada Allah. Bahwa orang-orang yang masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di yaumil akhir, ya, akan diangkat, akan dikeluarkan dari api neraka. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oh, penting itu. Ya, penting karena ada satu orang, bukan satu orang ya, ada dulu tuh kalau lagi belajar tuh ada orang-orang kayak Wahabi gitu kan nggak percaya dengan adanya hadis dhaif. Saya tuh nggak percaya itu, bukan nggak percaya, artinya nggak pakai. Apa hadis dhaif itu apa gitu segala macam. Ya, bukan kurang, mereka nggak pakai aja. Kalau kita kan, kalau Sunnah wal Jamaah hadis dhaif itu masih dipakai dalam fadilatul amal. Seperti ini kan dalam diba itu ghairu annahum yashhaduna alla ilaha, mereka hanya pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, yang terakhir itu mereka tidak punya amal apa-apa, dosanya banyak, cuma mereka pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat kan gitu. Sehingga menjadikannya masuk surga gitu. Nah, iya, kata para habis sana, kalau hadis ini ada dari kanjeng Nabi Muhammad, bahkan ini hadis dhaif, saya orang yang pertama yang percaya. Kenapa? Ya barangkali dengan bahwa kita percaya bahwa itu dari Rasulullah SAW, itu akan mengangkat kita. Iyalah, kan amal kita belum tentu bisa dipertaruhkan nanti untuk surga kita. Ya, jangan-jangan bahwa iman kita yang terhadap inilah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah. Iya. Jadi kalau ada harus begini, wah ini kita perlu nih yang begini-begini.
Artinya apa? Berarti dengan begitu kita mengakui bahwa kita ini masih banyak kekurangan dalam ibadah. Ya, enggak terlalu percaya diri banget sama ibadah. Wah, ibadah kita udah hebat banget. Enggak, justru orang yang merasa hebat dalam ibadah justru akan menjatuhkan dirinya. Rasa kurang terus. Harus rasa kurang terus. Nah, gitu ya. Wa anna ahlal kufri wasyirki mukhalladuna finnari abadal abidin. Tuh, abadal abidin gitu. Bahwasanya katanya orang-orang kafir, orang-orang syirik, orang-orang yang musyrik mukhalladun akan diabadikan finnar dalam api neraka abadal abidin selama-lamanya. Ini juga menjadi keyakinan kita dan ini harusnya kita yakini. Bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa semua agama akan masuk surga. Semua agama yang penting berbuat baik akan masuk surga, nggak bisa. Iya, apalagi itu nggak bisa. Ya, semua agama betul benarnya di mana? Semua agama mengajarkan kebaikan benar. Tetapi dalam masalah iman itu nggak bisa begitu. Iman ya harus iman. Ketika dia misalnya tidak mengakui bahwa Allah adalah Khalik, adalah pencipta kita yang wajib disembah, ya berarti kita sudah keluar dari jalur kita. Ya kita harus yakin bahwa dia tidak masuk surga. Maksud emang surga milik lu doang? Ya ini kan keyakinan saya. Ya, enggak mau yakin juga enggak apa-apa silakan. Iya, tapi kita harus punya keyakinan itu. Iya. Harus punya itu. Karena sekarang begini, emang surga kaplingan lu. Ada yang bilang orang-orang begitu kan ya. Sehingga tanya, terus gimana orang-orang yang kafir terlahir dalam keadaan kafir? Berarti Allah tidak adil. Allah tidak pernah tidak adil. Semuanya adil kan tadi disebutkan ya. Allah, andai kata Allah binasakan seluruh makhluk, Allah tidak bisa disebut sebagai dzalamun lil abid. Sebagai Allah orang yang berbuat zalim kepada hamba-hambanya, nggak bisa. Karena Allah memang yakhluqu ma yasha, juga wa yakhliqu ma yasha. Abadal abidin tuh. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Dan tidak diringankan terhadap mereka siksanya, walahum yunzarun, dan mereka tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ketika mereka sudah disiksa dalam api neraka, orang kafir, orang yang syirik, mereka abadi di sana dan mereka tidak akan pernah yukhaffaf, tidak akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yunzarun. Dan bahkan juga mereka katanya juga tidak akan dilirik sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pernah dengar tentang khilaf, tentang perbedaan pendapat ulama tentang bagaimana Sayyidina Abu Jahal, ya Abu Lahab ya, Sayyidina Abu Lahab lagi ngomongnya, bahwa Abu Lahab itu katanya yukhaffaf, diringankan katanya setiap hari Senin azabnya, karena dulu pernah basyaron, karena merasa gembira tentang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya dulu lagi belajar tafsir, katanya itu adalah pendapatnya muhaddits, para ahli hadis ya, tentang yang mengupas tentang hadis itu. Tetapi bagi mufassir melihat hadis ini la yukhaffafu anhumul adzab, sedikit pun mereka tidak diringankan, maka katanya mustahil diringankan. Kata Abu Lahab. Gitu ya. Ketika mereka sudah masuk dalam api neraka, la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzarun. Dilirik pun tidak sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi diringankan gitu. Ya. Intinya ya Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Suka-suka Allah lah. Allah yang punya gitu. Wa annal mu'minina mukhalladuna fil jannati abadan. Dan bahwasanya orang-orang yang beriman mukhalladun, diabadikan fil jannati dalam surganya, abadan sarmada, ya selama-lamanya. La yamassuhum fiha nasabun. Mereka tidak tersentuh kepayahan sedikit pun. Wa ma hum minha bimukhrijin, dan tidak ada wa ma hum, dan tidaklah mereka minha, dikeluarkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang-orang yang beriman setelah masuk surga, maka mereka akan abadi di situ, tidak akan merasa sulit, tidak akan merasa payah, dan juga tidak mungkin dikeluarkan lagi. Kalau sudah masuk surga nggak mungkin keluarin, kalau masuk neraka mungkin diangkat. Tuh. Ini kan menunjukkan bahwa betapa Allah itu sebetulnya maha rahmat terhadap makhluknya. Ya. Wa ya'taqida wa annal mu'minina yarawna rabbahum fil jannah. Nah, ini juga merupakan keyakinan kita bahwasanya orang-orang yang beriman yarawna rabbahum, dapat atau bisa melihat Allah Subhanahu wa taala fil jannati, di surga. Tuh. Bi absarihim, dengan pandangan mata mereka.
ala ma yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa qudsi kamalihi, dan kesucian kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti katanya di surga itu adalah salah satu nikmat terbesar bahwa kita makhluk bisa melihat, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bisa melihat dengan mata telanjang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu nikmat terbesar. Tapi bagaimana nanti caranya? Ya itu nanti sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti pun juga itu sesuai dengan di tingkat berapa kita surganya, kan gitu. Sesuai dengan tingkatan kita juga. Semua disesuaikan dengan tingkatan kita. Tetapi yang pasti bahwa melihat itu dalam mazhab kita katanya bil absar, dengan pandangan mata. Karena ada sebagian pendapat juga bil basirah katanya. Melihat Allah itu bukan dengan pandangan mata, tetapi dengan mata batin. Gitu. Ada yang bilang dengan pandangan mata zahir, kasat mata, ada yang bilang dengan pandangan mata batin. Wa ayyataqida fadla ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tertibahum. Dan juga meyakini tentang keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tertibahum, dan tertib mereka. Ya, jadi ini salah satu akidah yang penting juga dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini keutamaan para sahabat Rasulullah tanpa membeda-bedakan siapapun. Tapi juga meyakini adanya tertib, adanya urutan. Ya. Wa annahum udulun akhyarun umana. Bahwasanya para sahabat Nabi itu adalah udul, orang-orang yang adil, orang-orang yang akhyar, orang-orang pilihan. Umana, orang-orang yang amanah. La yajuzu sabbuhum walal qadha fi ahadim minhum. Tidak boleh mencaci maki kepada mereka, walal qadha, dan juga tidak boleh menjelek-jelekan mereka fi ahadim minhum, pada salah satu di antara mereka. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah nih. Yang beda kan kalau Syiah mah enggak. Syiah mah pokoknya Sayyidina Ali paling top gitu, paling tinggi. Paling rendahnya nih, dan dalam golongan Syiah, maksudnya kan golongan Syiah itu banyak versinya tuh ya. Banyak alirannya lah gitu, banyak. Tapi katanya paling rendah itu adalah menurut mereka mengakui, seperti misalnya Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman itu mengakui bahwa semua sahabat Rasulullah, termasuk Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semuanya adalah sahabat Rasulullah, tapi mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali lah yang paling top lah ya, setelah Rasulullah SAW, orang yang kedua setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan dalam Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita selain meyakini keutamaan mereka, juga kita meyakini urutan-urutan mereka. Itu katanya wa anal khalifatal haqq ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dan khalifah yang hak, yang benar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pengganti Rasulullah yang benar setelah meninggalnya Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq yang pertama. Ya, harus kita yakini Abu Bakar Siddiq adalah orang yang kedua setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa Umar al-Faruq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab. Summa Utsmanus Syahid, kemudian Sayyidina Utsman. Summa Aliul Murtada, baru kemudian yang keempat Sayyidina Ali al-Murtada radhiyallahu anhum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Wa an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kepada seluruh sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa anit tabi'ina lahum, dan bagi pengikut-pengikut mereka bi ihsanin, dengan kebaikan ila yaumidin, sampai hari akhir. Ya. Wa anna ma'ahum, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semua nih. Ma'ahum, bersama mereka, birahmatika Allahumma ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pokok-pokoknya dalam ini yang dibaca tadi adalah pokok-pokok yang penting-penting dalam akidah Sunnah wal Jamaah. Andai kata ada yang berbeda dengan yang tadi kita bacakan tuh, ada yang beda kok, kita tadi begini, yang lain begitu, berarti itu tidak atau bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan dari kelompok kita berarti. Ya, tadi misalnya ada yang mengakui sahabat tapi enggak tertib, atau hanya mengakui sahabat yang yang tertentu aja misalnya. Nah, itu juga sama, berarti bukan kelompok kita. Kalau kita semuanya sahabat adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang amanah, dan orang-orang yang terbaik
pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah.